yang tidak menyadari nikmat ketika dia ada, maka dia akan menyadarinya ketika nikmat itu tidak ada. Di sini kata Imam Al-Ghazali, wa ta'rifuhu iyyaha bidzalika yufidu salasata asya. Kenapa sih kok kita disadarkan dengan ketiadaan? Nah, itu ternyata ada 3 alasannya dan untuk 3 orang. Jadi kita mengalami sesuatu yang buruk atau kehilangan sesuatu. Ini kalau nggak ada di yang pertama, yang kedua, atau boleh jadi kita yang ketiga. Ini penjelasan Imam Az-Zarruq ini menurut saya lebih di sisi lain lebih membahagiakan, di sisi lain ya juga lebih menakutkan. Yang pertama, kenapa seseorang mengalami kehilangan? Alasannya kata Imam Az-Zarruq, yang pertama adalah ta'kidul hujjah alaihi. Justru ini adalah penguatan siksa. Ta'kidul hujjah ini maksudnya hujjah dari Allah itu luar biasa nanti. Yang dimaksud hujjah di sini adalah alasan Allah menyiksa orang tersebut. Jadi ada orang mengalami kehilangan itu justru karena siksaan bagi dia. Ini yang pertama ya. Seseorang mengalami kehilangan karena ta'kidul hujjah alaihi. Dia sedang disiksa oleh Tuhan. Du'iya tau'an wa kurhan atau wa karhan tsumma lam yajib. Wa hadza fi haqqi man aradallahu mihnatahu. Ini berlaku kepada orang yang Allah panggil dia untuk taat kepadanya, tau'an wa kurhan, baik dia patuh dengan hati ataupun dia merasa terpaksa, walam yajib, tapi dia enggak sadar-sadar. Maka kehilangan bagi orang yang seperti ini, harusnya kalau kehilangan sesuatu dia sadar begitu. Tapi kok tetap saja, maka bagi dia kehilangan yang seperti ini adalah sebuah siksaan. Wa fi hada, ini berlaku fi haqqi man aradallahu mihnatahu, kepada orang yang memang Allah menghendaki dia untuk diuji atau dalam hal ini lebih tepatnya disiksa ya. Ini naudzubillah, semoga kita tidak termasuk golongan yang pertama ini. Orang yang mengalami kehilangan, udah dia kehilangan sesuatu, ternyata itu malah siksaan bagi dia. Lebih baik enggak, malah lebih parah. Nah, ini sebodoh-bodohnya manusia kalau begini. Kita minta jauhkan dari orang bodoh yang seperti ini, Ishak ya. Iya Ishak. Mau digolongkan apa dijauhkan? Berapa meter? Oke, yang kedua, taisirul hujjah bi ayyu fariqaha inda tamakkun minha wa yaqumu bihaqqi wajibaha bihaqqi wajibiha wa hadza hukmu man aradallahu rahmatahu. Yang kedua, ada orang yang mengalami kehilangan itu karena taisirul hujjah, karena Allah meringankan tanggung jawabnya. Ya kan, kalau teman-teman nggak punya HP nggak perlu ngisi pulsa kan gitu. Nalar paling simpelnya kira-kira seperti itu. Ada orang yang kehilangan tapi karena taisirul hujjah, untuk meringankan tanggung jawabnya. Bi ayyufariqaha inda tamakkun minha. Ketika takutnya dia tidak siap untuk berpisah, maka sejak dini Allah Ta'ala itu mendidik dengan beberapa hal yang boleh jadi nuansanya perpisahan ataupun kehilangan. Tetapi syaratnya adalah wa yaqumu bihaqqi wajibiha. Dia tetap melaksanakan tugasnya. Begitu. Katakanlah Dita kehilangan kehormatannya, lalu dia tidak lagi hormat, tetap wajib. Biar saya begini Pak, tapi saya tetap hormat. Gitu harusnya. Paham Dit? Jadi bukan alasan kemudian kehilangan sesuatu untuk tidak menunaikan kewajibannya. Ini untuk orang yang kedua ya. Nah, minimal kita masuk dalam kategori yang ini. Ini katanya adalah ketentuan dari Allah kepada orang yang Allah menginginkan orang tersebut untuk dikasih sayangi oleh dia. Maka dalam hal ini kehilangan sama dengan pemberian sebenarnya. Ya, misalnya contoh paling sederhana kayak Endul. Endul dia nggak butuh banyak sampo dibanding Ishak yang rambutnya begitu. Itu kan kalau kata sebagian orang boleh jadi, oh ini musibah. Loh padahal gara-gara itu dia hemat berapa persen? Berarti kan ada nilai dari suatu kehilangan.
Begitu. Ya kecuali nggak tahu ya kalau endur ternyata tetap biar kayak teman-teman pakai sampo setumpuk misalnya. Ya wallahu a'lam, berarti kan nggak sadar masuk yang pertama itu dulu. Tapi kalau sadar minimal dia masuk dalam kategori yang kedua. Oh iya, kehilangan ini ya sudah, berarti minimal saya lebih ringan kan gitu. Yang ketiga, ini harapan kita ada di yang ketiga ini malah. Tahqiqul qurbah bil i'anah ala sababis sukri. Yang ketiga itu dalam rangka menunjukkan betapa dekat Allah dengan dia. Jadi dia kehilangan sesuatu, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan betapa Allah itu dekat dengan dia. Jadi dia sudah kehilangan asbab-asbab yang nuansanya adiyah, kebiasaan. Tetapi oleh Allah Ta'ala dibantu secara langsung yang itu tidak melalui asbab. Begitu. Ya misalnya teman-teman tadi kalau yang disinggung oleh Heri, mungkin kalau misalnya saya nggak ada kekurangan pengajar, tetapi siapa tahu nanti Allah sendiri yang mengajarkan, yang disebut dengan ilmu laduni. Walaupun saya nggak yakin ada yang dapat, begitu. Kata siapa? Pasti ini kena cipratan Maman. Jadi ini untuk konteks yang ketiga ya, tahqiqul qurbah bil i'anah ala sababis sukri. Jadi untuk level orang-orang umum biasanya kan dia dapat nikmat dulu baru bersyukur. Ini enggak, bahkan kehilangan pun itu disyukuri. Nah, kira-kira seperti itu.